Shalom, hari Pentakosta merupakan hari yang terpenting dan dicatat di dalam Alkitab karena di situ terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus. Sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus karena itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan Yesus, maka terjadi suatu perubahan hidup yang dialami oleh mereka. Ketika mereka di dalam kondisi ketakutan saat itu ditinggalkan oleh Yesus Kristus, tetapi ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan mereka, maka mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan. Mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertama, Roh Kudus memberikan kehidupan bagi kita, karena Dia adalah sumber bagi hidup kita. Dia adalah Allah yang ada di dalam kita. Di luar Dia, kita tidak mungkin akan hidup. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita di luar Dia, maka kita akan menjadi kering dan kita akan menjadi mati. Bahkan kita tidak mungkin akan berbuah. Yang kedua, mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena kita punya tanggung jawab yang besar meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu kuasa yang di luar kuasa kita, supaya kita mampu menghadapi tantangan kehidupan di mana mungkin kita akan ditolak, diejek, dihina, mungkin juga bahkan kita dihakimi. Tetapi kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang berani memberitakan kebenaran, bahkan bersaksi tentang Yesus, dan bahkan kita mendemonstrasikan Yesus di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Mengapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Karena jika kita dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita akan dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus, supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dialah yang akan mengendalikan seluruh aspek di dalam hidup kita, termasuk di dalam pikiran-pikiran emosi kita. Oleh karena itu, biarkan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, karena Dia yang akan berikan kepada kita pengetahuan dan kebijakan, sehingga kita mampu membedakan mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan, mana yang harus kita lakukan, dan apa itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan sepelekan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan anggap Dia sebagai tamu. Kalau kita anggap Dia sebagai tamu, maka kita akan sepelekan Dia. Tetapi anggaplah Dia sebagai Tuhan yang harus dihormati dan dihargai, karena Dia adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita akan mati dan kita akan terhimpit di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masalah yang penuh dengan konflik. Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Bapa untuk menolong kita semua. Jangan dukakan Roh Kudus dengan sikap hidup kita yang tidak benar, tetapi sukakan Roh Kudus dengan sikap-sikap yang baik, dengan buah-buah roh yang kita keluarkan melalui kehidupan kita. Undanglah Roh Kudus ke dalam hidup kita. Biarkan Dia yang bertata di dalam hidup kita dan mengendalikan hidup kita. Para jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mendengarkan dan firman Tuhan, siapa yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin di rumah-rumah, mari kita akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat hati kami, penuhilah kami dengan Roh-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang kuat, supaya kami menjadi orang-orang yang berdampak, supaya kami tetap berdiri teguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.